Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Irfan Sumamora. Pada video sebelumnya kita sudah buat untuk CRUD, data-datanya atau data transaksionalnya. Sekarang kita akan membuat fitur login logout multi level di Android Studio. Oke, sebelumnya di main activity itu adalah seharusnya beranda ya, beranda untuk data. Nanti di sini ada dua user atau aktornya, ada petugasnya atau sellernya, dan ada manajernya. Petugasnya lah yang mengelola data-data yang ada di sini, data cache, sekilas begitu, tambah, edit, dan hapusnya. Lalu kita buat juga untuk beranda manager, yaitu nanti untuk menampilkan data-data laporan penjualan secara cash, secara kredit, dan laporan pembayaran cicilan. Ini kan sebelumnya namanya di sini activity main. Ini kita ubah saja menjadi, kita refactor rename menjadi activity beranda S atau salesnya. Oke. Lalu main activity ini juga kita refactor rename menjadi beranda sales activity. Oke, lalu kita buat layout untuk loginnya. Di sini saya buat activity main aja. Oke, lalu isinya itu sama seperti tambah data. Di sini paling singkat itu data pembeli, tambah data pembeli. Ini kita ambil saja dan kita paste ke activity main tadi untuk loginnya. Oke, lalu pada text view nya kita ganti jadi halaman login. Lalu edit text nya cuma 2. Oke, ID nya edit username, user, ini edit password, hint nya username, password. Lalu input type nya ini password. Lalu input type untuk username itu email address. Save. Lalu pasti di sini, oh, karena refactor ini tadi ya, harusnya kita tambahkan dulu di sini activity untuk beranda tadi. Yang mau kita panggil di sini activity utamanya adalah login tadi, yaitu perlu kita buat di sini. Kita buat namanya main activity, main activity. Lalu yang lain kita ambil saja dari sini, masukkan ke main activity tadi. Oke, yang dipanggil sini adalah activity main, yaitu halaman loginnya. Save ini sementara. Lalu kita buat untuk beranda. Ini kita copy. Lalu kita buat activity beranda, layoutnya activity beranda manager M. Oke, isinya hampir sama. Oke, selamat datang di dalam ini. Lalu tombol-tombolnya ada 3. Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pisahkan 3. Data pembelian cash, pembelian secara kredit, lalu data pembayaran cicilan, lalu tombolnya bayar cash, tombol dari kredit,
lalu kita buat controllernya untuk beranda manager ini. Java class beranda m activity. Bagian root manifestnya tadi yang mau kita panggil duluan itu adalah main activity-nya, lalu tambahkan activity activity beranda S dan beranda M-nya. Activity beranda M. Activity teksturnya. Nah, isinya hampir sama seperti ini juga, seperti beranda S, cuman nomornya kita ganti-ganti ya. Beranda M, oke, tombolnya 3. Nah, kita simpan itu aja. Activity beranda M, DTM PS, DTM kredit, DTM cicilan. Nah, ini tadi tombol apa ya? Tombol bayar cash milik kredit. Oh, bayar cash, tombol beli kredit, dan tombol bayar cicil. Oke, untuk tujuannya belum kita buat untuk controllernya, untuk data laporan cash, laporan kredit, serta laporan pembayaran cicilan. Nanti kita buat dulu baru kita ubah-ubah ini. Oke, setelah kita membuat layout untuk halaman loginnya beserta dengan controllernya yaitu beranda manager, sekarang kita akan membuat layout laporan penjualan secara cash, kredit, serta bayar cicilannya. Bentuknya seperti ini. Ada spinner untuk memilih jangka waktunya, bulanan, tahunan, atau harian yang menampilkan laporan, lalu ada memilih untuk tanggalnya, lalu list view untuk menampilkan data, ada jangka waktu tersebut. Pun dengan laporan penjualan kredit sama juga, mirip-mirip. Untuk ganti ID pun dengan pembelian secara pembayaran cicilan sama. Lalu buat controllernya, laporan cash yang memanggil layout tadi, laporan jual cash sama. Lalu pada beranda tadi yang pindah halaman, beranda manager, ini tadi kan masih data mobil dan lain-lain, sekarang kita ganti jadi targetnya adalah yang ini, laporan-laporan activity, laporan kredit, dan laporan cicilan. Laporan bayar. Oke, kita save. Oke, sekarang kita buat untuk fungsi dari main activity-nya yaitu login. Ini dari
Selanjutnya kita buat pada folder penjualan mobil kita backendnya, kita tambahkan login titik php, lalu kita include itu koneksinya, lalu buat variabel username dan password, tipenya to post, username password sesuai dengan yang ada di database kita ya. Ini username password, lalu select from nama tabelnya user ketika username adalah username yang ditampung tadi dan password yang ditampung. Result basically koneksi SQL dieksekusi, lalu responnya berupa array validasi. Jika barisnya lebih dari 0, isinya lebih dari 0, maka tampilkan array dan responnya sukses itu. Lalu kita butuh juga level nanti ya, karena ini adalah multi level login. Kita lihat tabel kita ini, user, ada sales, ada manager. Sales itu levelnya 1, manager itu levelnya 2. Nanti untuk sales dia hanya bisa mengakses data-datanya serta edit hapusnya dan tambah. Kalau manager itu level 2, dia hanya bisa mengakses ini, laporan ini, layout laporannya. Oke, begini level, maka dipakailah level sebagai validasi usernya, apakah dia mengakses menu laporan atau menu root data. Nah, begini ya untuk backendnya. Sekarang kita ke bagian selanjutnya, kita ke main activity-nya untuk sebagai controller dari halaman login atau activity main ini. Sekarang kita buat fungsi untuk loginnya, metode login. Pertama kita deklarasikan dulu variabel-variabelnya, ada tipe edit text, edit user dan edit password. Lalu yang bertipe button, ada tombol simpan. Lalu kita buat URL-nya, URL login sama dengan, lalu kita ambillah dari ini, lalu ini kita ganti jadi login.php untuk API-nya, login, koma. Oke, setelah itu kita masukkan semua ID yang ada pada main activity main ini ke dalam variabel yang sudah kita buat tadi, edit user sama dengan find view by ID, ID, edit user, setelah itu edit pass sama dengan find view by ID, r.id, edit pass. Setelah itu tombol simpannya, tombol simpan sama dengan find view by ID, r.id, tombol simpan. Oke, lalu kita buat untuk listener apabila tombol simpannya diklik. Tombol simpan, set on click listener, new view on click listener. Lalu kita buat metode login user, oke, setelah itu kita buat metode login usernya, private void login user, string username sama dengan edit user, get text, string, string. Lalu kita buat variabel passwordnya, string password sama dengan edit pass, get text to string, string. Lalu kita buat pembandingan jika username itu tidak kosong atau password itu kosong, maka muncul pesan
post net text this, pesannya username dan password tidak boleh kosong. Lalu terus link short show, lalu return lalu string request, kita buat objek untuk string request new string request method titik post koma url nya tadi url node koma new response is not string response nah kita buat try and catch JSON object JSON sama dengan new JSON object response lalu boolean jika sukses sama dengan JSON get boolean sukses jika sukses level sama dengan JSON get in level jika levelnya sama dengan 1 maka sebelumnya saya mau menunjukkan ini dulu ya usernya ini user. Di sini ada level nih. Level 1 itu sebagai sales, level 2 sebagai manager. Kemarin kan level 1-nya dia cuma bisa atau salesnya cuma bisa untuk mengakses data-data update dan hapus. Kalau manager bisa melihat laporan-laporan. Jadi kemarin laporan itu ada di beranda M, untuk transaksional ada di beranda S. Jadi jika levelnya itu 1, objek intent sama dengan new intent dari main activity this, dia akan masuk ke beranda S activity class, lalu start activity intent, lalu finish. Lalu else if level sama dengan 2, maka yang dibuka adalah beranda N atau beranda manager. Lain daripada itu, kita kasih pesan terus make text activity this, pesannya level tidak dikenali. Lalu terus
show. Nah, jika lain daripada sukses responsnya else, maka muncul pesan toast net text activity this. Pesannya this JSON get string message. Terus show get string. Langsung catch exception error, maka toast net text print dulu text-nya, print refresh. Setelah itu buatlah toastnya, toast net text inactivity is, pesannya error parsing data, toast show. Oke, setelah itu di sini koma. Lalu coba lagi new response error listener. Terus net text lagi, kasih pesannya main activity this, koneksi gagal. Error get message. Slash short show. Oke, di sini lalu kita buat override. Lalu kita buat metode protect void java atau map string get params. Terus out failure error, maka java util
string params mengalir Java untuk hashmap params username, nama variabel tadi username params put password. Ini sesuai dengan yang di database, lalu ini sesuai dengan variabel yang sudah kita buat di atas tadi. Return params. Request key this stream request. Kita save. Lalu untuk logoutnya masing-masing di beranda M dan beranda S kita tambahkan satu button untuk logout ya. Kita bedakan sedikit dia tombol logout, logout ini kasih wrap konten aja. Oke, logoutnya beda sendiri, kalau mau kasih warna silahkan. Lalu kita copy, kita pasti aja di beranda S juga atau beranda sales. Lalu di masing-masing controllernya kita buat lagi button logout. Oke, pasti di sini btn logout, nama ini tombol logout. Copy saja, pasti di sini. Lalu ini kita ganti jadi logout, btn logout. Jadi dia kembali ke login atau main activity. Oke, lalu di beranda S juga sama, kita buat begitu. Nanti diganti jadi beranda S. Lalu kita buat variabelnya btn logout. Oke ya. Tadi loginnya ini semua codingannya. Kita save, lalu kita run. Oke, ini sudah terrun ya. Sekarang kita mau coba buka aplikasinya, apakah langsung ke halaman login, karena main activity-nya kita pakai adalah loginnya ya, halaman login. Coba kita masuk sebagai sales di database-nya tadi itu username-nya sales, passwordnya S bintang. Coba kita login, apakah sudah bisa masuk. Oke, sudah bisa masuk ya. Kan tadi sebagai sales bisa mengolah data-data nih, ini data mobil dan sebagainya. Coba kita logout, apakah logout berfungsi. Oke, sudah. Coba kita login sebagai manajer, username manajer, passwordnya N bintang. Oh, salah ya, kalau username-nya salah begitu dia. Coba manajer. Nah, sudah masuk ke
data-data laporan. Nah, begini dia data laporannya. Coba kita lockout. Oke, untuk metode login multi levelnya sudah. Selanjutnya kita akan membuat laporan penjualan cash, laporan penjualan kredit, serta laporan pembayaran cicilan yang difilter baik melalui harian, bulanan, dan tahunan. Baik, cukup sekian video hari ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa selalu bahagia. Peace, 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 peace. Peace.